Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seluruh syariat Islam itu kita bagi ya, secara global, maka bisa kita bagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan fikrah, ya, berhubungan dengan ide. Nah, hukum-hukum yang terkait dengan fikrah ini adalah hukum yang merupakan problem solving atau mu'alizah li masyakilil hayah. Jadi ketika manusia dihadapkan pada satu persoalan, maka Allah memberikan petunjuk, memberikan jalan keluar terhadap persoalan itu, dan setiap permasalahan dari aspek kehidupan manusia ada petunjuknya, ada aturannya, ada jalan keluarnya yang bersumber dari Allah SWT sebagai Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya. Ya. Jadi hukum-hukum syariat Islam yang berhubungan dengan problem solving atau mu'alizah li masyakilil hayah, contohnya adalah ketika manusia butuh makan, butuh minum, butuh berpakaian, ya, maka timbul persoalan di situ, ya, mana makanan yang baik, mana makanan yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang dilarang, ya, begitu juga pakaian yang seperti apa yang seharusnya, ya. Nah, maka di situ syariat menjelaskan hukum-hukum terkait dengan makanan, terkait dengan minuman, terkait dengan pakaian dan sebagainya. Contoh lain misalnya ketika manusia ingin menunaikan kebutuhannya, kebutuhan naluriah, ya, misalnya naluri beribadah, ya, gharizatut tadayun, ya, bagaimana naluri beribadah itu bisa ditunaikan dengan benar, ya, bagaimana penghambaan terhadap Al-Khaliq itu bisa sampai kepada yang dituju, maka disitulah Allah menurunkan aturan-aturan yang terkait dengan persoalan ibadah. Nah, demikian juga ketika manusia ingin memenuhi kebutuhan naluriahnya, naluri berkembang biak misalnya, gharizatun nau, yang dengan naluri ini manusia akan cenderung kepada lawan jenis, ya, ingin menjalin hubungan dengan lawan jenis. Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan itu, ya, supaya tidak terjadi persoalan, maka Allah menurunkan hukum-hukum terkait dengan pernikahan, terkait dengan kemahraman dan lain sebagainya. Jadi ada hukum-hukum yang bersifat problem solving yang merupakan jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi manusia. Nah, maka itu adalah termasuk hukum-hukum yang berkaitan dengan fikrah. Nah, yang kedua, ada hukum-hukum yang merupakan metode pelaksanaan atau thariqah, ya. Bagaimana hukum-hukum fikrah tadi bisa dilaksanakan, bisa dipertahankan, dan bisa disebarkan, ya, atau didakwahkan. Nah, hukum terkait dengan tiga hal itu kita kenal dengan hukum fikrah, ya. Jadi bagaimana hukum-hukum tersebut bisa dijalankan, ya. Misalnya ketika kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan, ya, ghadul basar, menundukkan pandangan dari perkara-perkara yang diharamkan, ya. Bagaimana kewajiban itu bisa tertunaikan, ya, maka mengharuskan adanya thariqah, adanya metode, ya, bagaimana supaya kaum muslimin di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ya, bisa memenuhi kewajiban menundukkan pandangan atau menjaga pandangan dari perkara yang diharamkan, ya. Caranya bagaimana? Maka harus ada penguasa, ya,
yang melegislasi tentang kewajiban menutup aurat, ya. Kewajiban berpakaian di dalam kehidupan umum, sehingga ketika manusia berinteraksi dengan manusia yang lain di dalam kehidupan umumnya, itu bisa terjaga pandangannya. Nah, apakah itu cukup dengan kesadaran kaum muslimin saja? Tentu tidak. Ya. Pada kenyataannya ketika tidak ada aturan yang dilegalkan, ya, aturan yang dilegislasi oleh penguasa, yang dengan legislasi tersebut aturan itu mempunyai sifat memaksa, ada mekanisme sanksi terhadap yang melanggar aturan itu, ya. Ketika kewajiban menutup aurat itu hanya diserahkan kepada kesadaran masing-masing individu, maka seperti saat ini bisa dipastikan, ya, hukum tentang kewajiban ghadul basar, menundukkan pandangan, itu tidak bisa ditunaikan. Ya. Ini adalah fakta hari ini. Ya. Jadi ada perintah dari Allah untuk kewajiban menundukkan pandangan, tetapi ketika hukum terkait dengan thariqah, ya, bagaimana supaya hukum itu bisa terlaksana? Ya, tidak ada penguasa yang kemudian melegislasi hukum tersebut, ya, dengan mekanisme pemaksaan disertai sanksi, ya, maka kewajiban itu hanya menjadi teori saja, ya, tidak bisa dipraktekkan, tidak mewujud dalam kehidupan nyata. Nah, contoh lain, ya, hukum-hukum terkait dengan fikrah adalah bagaimana Islam itu bisa disebarkan, ya. Nah, di situ ada hukum-hukum tentang dakwah, ya. Hukum-hukum tentang amar ma'ruf nahi mungkar, hukum-hukum tentang jihad, ya. Jadi metode penyebaran Islam itu menurut thariqahnya adalah dengan dakwah dan jihad. Nah, aktivitas jihad fisabilillah, ya, itu sesuatu yang sudah sama-sama kita maklumi tentang keberadaannya, ya, tentang pensyariatannya. Ya. Misalnya yang terdapat di dalam surat At-Taubah, di situ Allah mewajibkan kaum muslimin untuk memerangi, ya, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak mengharamkan yang diharamkan oleh Allah. Sampai kapan? Sampai mereka tunduk dengan membayar jizyah, ya. Gitu. Nah, itu adalah perkara yang qat'i, ada di dalam surat At-Taubah ayat. Jadi itu adalah salah satu metode penyebaran Islam, adalah termasuk hukum yang terkait dengan thariqah. Nah, salah satu hukum thariqah adalah bagaimana menjaga keberlangsungan hukum-hukum fikrah, ya. Misalnya bagaimana supaya kaum muslimin tidak melakukan zina, karena zina itu sesuatu yang diharamkan. Bagaimana supaya kaum muslimin itu tidak melakukan pencurian, karena pencurian, ya, mencuri itu adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, maka di sini ada hukum terkait dengan thariqah, ya, metode untuk menjaga keharaman zina, metode untuk menjaga keharaman mencuri, ya, yaitu dengan adanya sistem persangsian atau uqubat, ya. Terhadap zina dilakukan hukum jilid dan rajam, ya. Hukum jilid ada di dalam surat An-Nur ayat 2, ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma jaldah, ya. Pezina perempuan dan pezina laki-laki maka cambuklah, ya, masing-masing dari keduanya sebanyak 100 kali cambukan. Kemudian dalam hal kasus pencurian, ya, itu Allah juga memerintahkan, ya, asyariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan dari keduanya. Nah, jadi itu adalah hukum-hukum yang terkait dengan contoh hukum yang terkait dengan thariqah. Nah, jadi sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah SWT, ya, kita harus terikat dengan hukum-hukum tersebut, ya. Baik itu hukum-hukum yang berupa fikrah dan hukum-hukum yang terkait dengan thariqah. Tidak boleh
memilah dan memilih. Ya, tidak boleh kita mencukupkan diri dengan hukum yang bisa kita laksanakan saat ini, lalu berdiam diri, ya, tidak berupaya untuk berjuang bagaimana supaya hukum terkait dengan thariqah tadi bisa terwujud. Nah, jadi bisa jadi, ya, kita saat ini kaum muslimin di dalam kehidupannya ditimpa berbagai macam persoalan, itu karena kaum muslimin tidak menjalankan ketakwaan sebagaimana mestinya, ya, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan komunal atau kehidupan bermasyarakat, ya. Mungkin hukum-hukum tentang fikrah kita laksanakan sebagian, tapi sebagiannya lagi juga tidak bisa kita laksanakan. Contohnya tadi tentang kewajiban menundukkan pandangan. Mungkin hukum-hukum yang terkait dengan thariqah ini juga tidak kita laksanakan. Bahkan terkadang, ya, mungkin bukan saja tidak kita laksanakan, tetapi malah kita musuhi. Ya, misalnya ajaran Islam tentang sistem pemerintahan yang kita kenal dengan khilafah. Nah, ini pada hari ini kaum muslimin, ya, ada yang justru memusuhi, mengkriminalisasi ajaran tersebut, ya. Padahal sistem pemerintahan Islam yang khas yang kita sebut dengan khilafah itu adalah termasuk hukum yang berhubungan dengan thariqah, ya. Dan ketika itu kita tolak, kita ingkari, bahkan kita musuhi, kita kriminalisasi, maka seperti inilah kondisi yang kita terima. Jadi kaum muslimin pada saat ini, pada hari ini, berada pada kondisi seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minu bi ba'dil kitab wa takfuru bi ba'd fama jazaa'u may yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraddu ila asyaddil 'adab. Apakah kalian mengimani sebagian isi Alkitab, yakni Al-Quran, dan mengingkari sebagian yang lain, ya, maka tiadalah balasan, ya, terhadap perbuatan itu, ya, kecuali mendapatkan kenistaan, ya, dalam kehidupan dunia. Jadi kalau saat ini kaum muslimin dalam kehidupan dunianya dinistakan oleh pihak-pihak lain, ya, tidak memiliki harga diri, ya, dilecehkan, di mana-mana kaum muslimin mengalami tindakan diskriminatif, kekayaan alamnya dikeruk oleh orang-orang kafir, oleh bangsa-bangsa lain, ya. Kita menjadi digambarkan seperti unta yang mati kehausan, sementara di pundaknya sedang membawa air yang dibawa kemanapun. Ya, ini kan sesuatu yang ironis. Atau kita digambarkan saat ini seperti hidangan di meja makan, ya, yang dikerubutin oleh umat-umat lain, ya. Nah, sebagai objek dari kezaliman, dari ketidakadilan yang dilakukan oleh umat-umat lain, ya. Nah, maka itu adalah buah dari sekularisme, ya, buah dari akibat kita memilah dan memilih di dalam menjalankan syariat, di dalam melaksanakan ketakwaan. Kita pilih hukum yang sesuai dengan hawa nafsu kita dan kita tolak hukum yang kita anggap tidak cocok, kita anggap kuno, kita anggap ketinggalan zaman, kita anggap primitif, kita anggap mengancam, dan lain sebagainya. Maka Maha Benar Allah yang mengatakan, ya, tiadalah balasan bagi kalian, ya, bagi orang yang mengimani sebagian dan mengingkari sebagian yang lain dari isi Alkitab, ya, kecuali kenistaan dalam kehidupan dunia. Ini baru ancaman dunia. Bagaimana dengan ancaman akhirat? Ya. Dan Allah mengancam, ya, dengan azab yang pedih. Dan di akhirat akan dikembalikan kepada azab yang pedih. Ya. Itu ancaman dari Allah. Sementara Allah Maha Benar dan tidak pernah mengingkari janji. Ya.
maka kita harus takut, harus khawatir dengan hal tersebut. Ya. Muslimin dan muslimat, pemirsa channel Media Dakwah Jambi yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi saya tegaskan dalam kesempatan ini bahwa takwa itu adalah perkara yang teramat penting di dalam kehidupan kita. Ya. Kemuliaan kita, keberhasilan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat, nasib kita di kehidupan akhirat nanti, apakah kita bahagia atau celaka dalam kehidupan abadi nanti, itu ditentukan sejauh mana implementasi kita, sejauh mana pengejawantahan kita terhadap seruan takwa tersebut. Ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menyadarkan kita, ya, bisa membuka wawasan kita dan bisa merubah orientasi hidup kita yang barangkali selama ini kurang tepat, ya. Maka mari kita menghabiskan sisa umur kita menapaki jalan kehidupan kita dengan jalan yang hak, ya, satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kita kepada ridha Allah, kepada keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat, yaitu jalan takwa.